Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala al-ulama wa ja'alahu warathatan al-anbiya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim Miftah rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, para masyayikh, para kiai yang hadir di tempat ini kesemuanya dan patut dicuali, terkhusus untuk orang tua kita Kiai Hasan Toha, semoga diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan badannya, diberikan waktunya makmur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diberkahi apa yang sudah ditinggalkan, yaitu apa yang sudah dibangun oleh Kiai Hasan Toha dari pondoknya, santrinya semuanya. Semoga jadi orang-orang yang bisa membanggakan kelak ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada Imam dunia akhirat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Semoga di dalam umur yang pendek ini kita berhasil membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang layak berdiri di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. amin. Karena kita sebagai manusia mempunyai suatu keyakinan yang tidak bisa kita mengingkarinya, bahwa kehidupan yang Allah titipkan sekarang pasti akan ada akhirnya, pasti, baik dekat ataupun masih panjang. Tapi keyakinan itu tidak bisa hilang dari dalam hati kita, bahwa baik itu dekat ataupun masih lama, pasti kehidupan ini akan ada akhirnya. Di sana kita akan tahu hakikat daripada apa yang kita perbuat. Apabila baik, kita pula yang mendapatkan hasilnya, dan buruk pun kita juga yang akan menerima akibatnya. Wahai manusia yang dia dulu lahir ke atas muka bumi ini sendiri, dan meninggalkan kehidupan ini sendiri, dan dikubur sendiri, dan dibangkitkan sendiri, dihisab sendiri. Kenapa kita terlalu sibuk dengan urusan orang lain dan tidak sibuk untuk memikirkan diri kita sendiri? Bagaimana? Kadang-kadang orang ini yang terlalu sibuk untuk memikirkan orang lain, atau menjatuhkan orang lain, atau menjelekkan orang lain, maka dia tidak akan punya waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena waktunya habis sudah untuk merusak orang lain, ya, menjatuhkan orang lain. Bukan itu kesibukan kita. Kesibukan kita ini bagaimana diri kita ini semakin hari semakin baik. Pengabdian kita kepada Allah semakin hari semakin baik. Terjaga mata kita, terjaga lisan kita, terjaga hati kita. Karena hati yang dilihat oleh Allah ini bagaimana kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, sehingga hati kita menjadi hati yang layak untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitulah orang-orang, ya. Sekarang fenomena kehidupan ini terlalu banyak orang-orang ini menampakkan hal-hal yang aneh, padahal bukan orangnya. Oleh karena itu santri, karena di depan saya mayoritas santri ini, jangan terlalu sibuk berhayal untuk menjadi seseorang yang keramat, menjadi wali dari walinya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa itu semua hanyalah hasil daripada ibadah yang benar. Itu semua adalah hasil dari seseorang yang berprestasi di dalam menjaga hatinya. Orang itu kalau sudah jaga hatinya dengan baik, tidak ada yang namanya suudzon baik kepada Allah atau kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang namanya iktirad ataupun ingkar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih dengan sabar, tawakal, qanaah, ridho. Itu yang namanya keramat, itu hadiah bagi orang-orang yang berhasil menjaga atau berprestasi di dalam menjaga hatinya. Jadi jangan bingung sama yang namanya keramat. Antum sudah betul di dalam jalan syariat. Wala wusula ila wala sabila ila nihayatiha illa bi ihkami bidayatiha, kata
Ghazali. Tidak ada yang namanya jalan menuju kepada puncak kecuali sudah dari pertamanya benar. Jalannya apa tuh jalan? Jalan belajar dan mengamalkan syariat. Belajar syariat dan mengamalkan syariat. Itu sudah kehidupan kita. Kita tidak mau melihat yang lain-lainnya. Kita ini punya Nabi yang diutus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ikuti. Lalu jangan karena keinginan yang lainnya kita berpikir ada jalan yang lebih baik. Tidak, demi Allah, orang paling hakikat itu Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling layak untuk kita tiru adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang betul-betul kita cintai dan kita rindui dan kita harapkan kita akan kumpul bersama dia. Tidak pula, tetapi Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin bisa berkumpul kecuali orang-orang yang dia hidup di dalam sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang itu habis waktunya di dalam memakmurkan, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita melihat ya, bagaimana para sahabat dahulu, orang-orang yang mereka itu sudah dapat label surga, tetapi hati terdidik karena pendidiknya adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak membuat mereka terlena jaminan surga yang sudah terucap dari lisan suci Nabi Muhammad SAW yang dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu wahyu dari Allah. Mereka sudah dikatakan ini penduduk surga, 10 orang langsung kabar mereka semua untuk masuk ke dalam surganya Allah. Setelah dikabari bahwa mereka pasti akan masuk surga Allah, apa yang mereka lakukan? Lihat saja Abu Bakar bagaimana. Lihat saja Umar sampai ngapal bahasa kita ya. Tambah banyaknya nangisnya ketika malamnya. Bagaimana Sayyidina Utsman berdiri dalam sholatnya setiap hari dalam khataman dalam Al-Quran. Sayyidina Ali luar biasa. Sampai dikatakan orang yang melihat Sayyidina Ali ya imam sawmun bin nahar wal qiyamu bil lail wa ta'ab bima bainahuma. Wahai imam, siang puasa, malam qiyamul lail dan capek di antara keduanya. Capek di antara keduanya maksudnya makmur waktunya dalam ibadah sama Allah. Apa yang kau bicara ini sebetulnya? Kok sampai seperti ini? Ya, safarun tawil. Ya, ini perjalanan yang panjang. Nahdaj ila kasratizat. Kita butuh dengan bekal yang banyak. Kalau sampai sibuk sama orang lain, kapan mengumpulkan bekalnya? Orang mau haji saja nilai ini bertahun-tahun. Haji 50 hari. Ya, 50 hari. Nilainya bertahun-tahun. Nah ini akhirat sampai nilainya apa sebenarnya? Orang yang sibuk untuk merusak ya orang lain, dia tidak akan ada waktu untuk memperbaiki dirinya. Jadi jangan sibuk. Ya, dia sia-sia dengan berprasangka baik kepada Allah. Lalu beliau menangis ketika dia bilang, apa ini? Sampai siang puasa, malam dia mulai capek di antara keduanya dengan banyak ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau masih nangis. Imam Ali bin Abi Thalib, kelas Imam Ali ya, yang sudah pasti masuk surga melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Ya min qillati zat wa bu'di safar, kata beliau. Ya Allah, betapa sedikitnya bekal saya dan betapa jauh perjalanannya. Dan kita tidak nangis ini dirusak apa? Kita tidak bangun malam ini jalannya siapa? Kita tidak mau nyampaikan badan ini. Ya, kita ini ikut siapa? Capek, ya harus capek memang. Memang harus capek. Capek apa sih badan kita kalau kita gunakan untuk ibadah? Kita beristirahat akan hilang. Tetapi demi Allah pahalanya tidak akan hilang selama-lamanya. Seandainya kita memberikan totalitas kita dalam ibadah, kita perlu beristirahat sebentar untuk menghilangkan rasa capek. Tapi demi Allah pahalanya tidak akan hilang selama-lamanya. Karena itu berpikir orang-orang ini banyak berdoa. Doa yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Sapu jagat dia bahasanya apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah fil akhirah kita tahu semuanya. Masuk surga, bertemu Nabi Muhammad, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kebaikan yang kita harapkan ketika di akhirat. Lalu pertanyaannya, apa itu kebaikan dunia? Hasanatul dunia itu apa? Kalau sampai berpikir hasanatul dunia itu uang yang banyak, jabatan yang tinggi, itu mustarab bainal mu'min wal kafir.
Itu semuanya adalah orang yang beriman sama orang yang tidak beriman. Berarti bukan itu yang dimaksud dengan kebaikan duniawi. Ketahuilah kebaikan duniawi itu terkumpul dalam dua perkara. Yang pertama ilmu, karena ilmu itu menjaga orang yang memilikinya, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Ilmu kebaikan dunia. Yang nomor dua adalah ibadah. Apa? Ilmu dan ibadah. Yang karena keduanya Allah menciptakan kita semuanya. Sampaikan dalam ilmu, lalu sibukkan dalam mengamalkan ilmu tersebut. Sudah, itu kehidupan kita. Urusan dunia, ya Allah, nanti ya orang yang dia itu banyak bagus dalam pengabdiannya sama Allah, dia tidak sibuk untuk meminta sama Allah, akan dikasih lebih daripada apa yang dia minta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta 1 miliar, dikasih 1 triliun sama Allah. Tidak usah minta, yang penting antum itu bagaimana caranya bagus di dalam pengabdiannya sama Allah. Ya, saudara. Yang masalahnya nanggung-nanggung gitu. Apa? Yang nanggung-nanggung. Dia ini kok temenan, Pak. Dia yang nggak mau sama dunia. Dunia ngejar. Seandainya mau, mungkin apa? Pilihan badannya sendiri yang nggak mau. Ada yang memilih memang kaya, bukan karena dia minta, memang dikasih sama Allah. Seandainya dia miskin, itu bukan karena dia kepingin miskin, dianya yang memilih sendiri untuk seperti itu. Banyak ulama yang seperti itu. Ya, muridnya, santrinya kaya-kaya, dia ini tetap suruh tuarok dengan keadaan yang seperti itu. Karena dia sudah cukup, tidak perlu lebih. Yang penting lihat santrinya sukses, dia sudah mesem. Tidak perlu yang lainnya. Itu kebahagiaan yang lebih daripada uang dan sisinya. Melihat anak dan santrinya berhasil menjadi orang yang akhlaknya baik, ibadahnya bagus, ilmunya banyak, itu lebih daripada apapun yang dia dapatkan dari kenikmatan duniawi. Sampai tanyakan sama kiai yang kemarin, gitu Mas, melihat anak sama santrinya berhasil dalam keilmuannya, dalam ibadahnya, itu lebih daripada apapun. Paham ya? Makanya antum yang sibuk dengan ilmu, jangan banyak ngomong cerita keramat-keramat dan lain sebagainya. Apalagi sekarang, dulu ini Pak, yang tidak percaya sama keramat ini, ya, bukan golongan kita, bukan orang NU. Sekarang orang NU pun mengkritik keramatnya aulia. Apa tidak zaman fitnah namanya? Cerita keramat itu diomong ilalah, ngomong apa? Royal astagfirullahaladzim. Zamannya fitnah ya. Ya. Jadi sekarang ini kita sibuk dengan syariat. Karena hanya dengan syariat dan mengamalkan syariat kita akan sampai kepada hakikat. Itu sudah jalannya. Orang yang dia syariatnya tidak baik, tidak kita percaya walaupun mengeluarkan apapun dia. Walaupun terbang dia, walaupun jalan, dan tidak kita percaya kalau syariatnya tidak baik. Sholatnya tidak bagus, puasanya tidak bagus, haram diterjang, ini diterjang. Walaupun dia bisa apapun tidak akan kita percaya. Karena ukuran kita kemuliaan itu Nabi Muhammad SAW. Semakin mengikuti Nabi ini, semakin mulia di mata kita. Harus paham semuanya. Sehingga mana yang harus didulukan ya? Syariat atau syariat ya, jangan bingung ya. Ketika kita ini melihat seseorang yang terkenal dengan kekeramatannya, lalu kita lihat dengan mata kepala kita ini, kalau dia melanggar syariat, ya, kan banyak kan kita, kok nggak sembahyang ini ya orang ini. Ini sembahyangnya di Mekah. Sembahyangnya di mana? Di sini belum boleh ya. Tidak sembahyang sampai asar. Sembahyangnya di Mekah. Di Mekah mana? Mekah sama sini bedanya 4 jam. Kalau di sini jam 2, berarti di Mekah jam berapa? Jam 10, belum zuhur. Paham tak? Apa? Belum tuh. Terus gimana Beb? Kita ini Beb, kan banyak yang seperti itu Beb. Pak, sampean wajib ingkar, wajib tidak percaya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kalau memang dia itu orang yang dekat sama Allah, pasti Allah akan menampakkan keistimewaannya. Tetapi ingkar itu wajib hukumnya, karena sudah salah di dalam syariatnya. Kita akan melakukan seperti Nabi Musa, sahibul syariat kita ini, bukan sahibul hakikat. Nabi Musa ingkar, apa salah? Tidak, karena memang dia itu diutus sama Allah untuk mendirikan syariat. Harus ingkar, kalau ada ingkar, justru aneh. Nabi Musa kalau ada ingkar, melihat orang anak dibunuh.
Nabi Musa ini pada ingkar melihat ini harus ingkar karena memang dia sudah syariat. Kita ini orang-orang yang syariat lihat yang seperti itu wajib ingkar. Perkara dia nanti orang yang memiliki keistimewaan pasti akan Allah tampakkan keistimewaan mereka di depan kita supaya kita tidak ada lagi yang namanya berprasangka buruk kepada orang-orang. Setelah kita ditampakkan semua Allah keistimewaan mereka, wajib kita meyakini tentang keistimewaan orang tersebut. Tapi kalau kita belum tampak di makanannya katanya harus ingkar. Paham semuanya ya? Paham ya? Kalau tidak sembahyang jangan dipercayai nanti keramat katanya. Tidak sembahyang mau keramat dari mana? Kelihatan aku anda itu badannya yang lain sedang beribadah di sana. Apa ini? Paham ya? Itu jangan dibohongi sudah biarkan. Itu matanya kau harus bersangka bahwa itu wali-walinya Allah itu walaupun dia berkumpul sama perempuan sekarang. Dan ada yang seperti ini. Ini syariat rusak kalau seperti ini nanti akhirnya. Akhirnya orang ini dijadikan suri teladan, orang-orang mengikutinya dengan gaya seperti dia, menganggap ini adalah gaya wali-walinya Allah. Akhirnya rusak syariat dunia ini. Harus ada orang yang cemburu dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Saya mungkin pernah cerita dulu di sini. Tidak tahu berapa tahun yang lalu, tidak tahu, saya lupa. Entah saya cerita atau belum, tidak paham. Dulu ini di Yaman Utara itu ada seorang ahli fikih. Kalau antum belajar fikih, ya pasti kenal dengan yang namanya Ibnu Mukri. Ya, antum kalau belajar fikih pasti ada pol berkata Ibnu Mukri dan lain sebagainya. Itu pasti antum kenal. Qadhi, seorang hakim beliau. Pernah ada satu kasus, seorang wali besar kehilangan sapinya. Apa? Wali besar kehilangan sapi, namanya Syekh Ismail Al-Jabarsi. Siapa namanya? Syekh Ismail Al-Jabarsi. Itu kalau di Tobaqatul Aulia ada namanya, beliau terkenal dengan kekeramatannya. Keramat sudah, keramat luar biasa. Memang wali, bukan pura-pura wali. Memang wali. Dalam Tobaqatul Aulia ada nama Syekh Ismail Al-Jabarsi. Ini dua orang, satu terkenal dengan ilmu fikihnya, satu terkenal dengan keramatnya. Ini sapinya orang keramat dicolong. Didatangkan maling sama orang yang kehilangan ini. Gimana? Hakim kehilangan sapi. Rasul berkata, wal bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang ngaku kehilangan harus punya bukti. Kalau itu memang sapinya, gimana, ada bukti apa enggak? Selain keluarganya tahu, orang yang tahu kalau ini memang sapinya kau. Mikir, tidak ada. Tidak ada yang tahu ya keluarga saya, memang orang lain tidak pernah masuk ke tempat-tempat saya ya apa semuanya. Dia tidak bisa, berarti ini sapinya ini orang ini. Kok bisa dia aku seperti ini? Katanya saya Ismail, ya sudah seperti ini saja. Saya akan buat sapi ini berkata supaya tahu kalian ini sapinya siapa. Dibayar sapi, kau sapinya siapa? Subhanallah, ini sapi ini berbicara. Saya sapi Syekh Ismail Al-Jabarsi. Kakek orang semua Pak. Sapi ngomong. Paham sapi ngomong sampai? Ngomong bahasa manusia sapinya. Saya sapinya Syekh Ismail Al-Jabarsi. Ngelihat kepada hakimnya Syekh Ismail, kan? Percaya? Pak, ini sapi saya. Ini orang ahli fikih Pak, tidak bisa. Terus mau apa orang ahli fikih ini? Syahadatul baqar itu ini kesaksian sapi tidak diterima. Tidak diterima. Mulai kapan sapi jadi saksi? Paham? Saksi itu harus manusia, bukan sapi yang jadi saksi. Syahadatul baqar kesaksian sapi tidak diterima. Ini malingnya sudah gemeter ini ya. Sapi kok bisa ngomong ini, gemeter ini sapi. Malingnya sudah derdek ini. Ngamuk si Ismail. Aku kalau di sapi saya, aku akan balunya. Ya kalau enggak, kau akan tahu akibatnya. Akan tenggelamkan kau nanti ke bumi. Enggak, tetap syahadatul baqar la tuqbal. Kesaksian sapi tidak diterima. Cari orang yang bisa mengakui kalau sapinya kau. Ya, akhirnya dan keramat jadi si Ismail. Dibilang dia al-Hudi, wahai bumi, pelan. Akhirnya tenggelam ya, tenggelam sampai ke lututnya, ke bukri, pagi. Gimana? Mau mengakui tidak kalau ini sapi saya? Ini sudah badannya tenggelam nih sampai ke lututnya. Mau mengakui tidak kalau ini sapi saya? Dibilang tetap syahadatul baqar la tuqbal. Tidak bisa. Kesaksian sapi tidak diterima, tetap dengan ilmu syariatnya.
Ngomong lagi saya sekalian, ya Kudir, Ibu Miklan sampai ke perut. Gimana? Mau mengakui apa enggak? Maksudnya kalau sudah sampai perut mungkin dia takut akan berubah keputusannya dan mengakui sapi saya. Gimana? Mau mengakui apa enggak? Dibilang lagi, Syahadatul Baqar la tuqbal. Kesaksian sapi tidak diterima. Terus ditelankan sampai kepada lehernya sini, ya Al-Qudi katanya. Lalu Ibn Mukri berkata, ya Rasulullah, syariat, wahai kanjeng Nabi, ini syariatnya panjenengan. Tadi ya Ibn Mukri, ya Rasulullah, syariat, wahai kanjeng Nabi, syariatnya panjenengan. Lompat dari tanahnya, duduk di tempatnya lagi. Gemetar semua orang. Ini ngocol-ngocolan namanya. Ini tahu ngocolan ya? Ini keramat-keramatan ini namanya ini. Ibn Mukri tidak bilang, ya Rasulullah, ini syariatnya panjenengan. Wahai kanjeng Nabi, saya cuma menghukumi dengan syariat panjenengan. Muncul dari buka, duduk di tempatnya lagi. Akhirnya si Ismail ini senyum, ya Allah, ini berarti orang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Ilmu itu ada kedudukannya, keramat ada kedudukannya. Semuanya sama-sama orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Akhirnya malingnya gemeter, tambah takut. Akhirnya takut, angkat tangan, ngaku kalau ini sapinya si Ismail al-Jabati. Nah, si Ismail jatuh hati kepada Ibn Mukri. Ya Allah, ini orang dekat sama Allah. Gimana nih, ya Ibn Mukri, saya kepengen lebih dekat, lebih kenal enggak, tapi saya tidak mau kenal sama kau. Ya, saya bilang saya kepengen kenal lebih dekat. Katanya Ibn Mukri, saya tidak mau kenal sama kau. Apa ini orang pamer-pamer keramat-keramat? Tidak pakai, tidak pakai keramat-keramatan. Ini syariat mau dikemanakan kalau sudah main keramat-keramat terus? Paham ya? Sudah lah, tidak nyompo lah keduanya ini. Tapi saya Ismail ini tetap menaruh hati kepada Ibn Mukri. Ini dia ini kan bersih hati. Pak marahnya cuma sesaat, setelah itu hilang lagi marahnya. Kalau hati tidak seperti tidak mungkin jadi wali. Kalau dia menyimpan marah sampai lama tidak mungkin jadi aulia. Aulia ini marah-marah, tetap manusia dia. Tapi selesai. Itu aulia. Jadi jangan dikira kalau aulia itu tidak bisa marah Pak. Ya ketawa, ya marah, ya ini. Tapi selesai. Tidak ada nyimpan sampai lama. Benci sama orang itu tidak ada aulia. Ini cinta saya Ismail ini luar biasa. Ibn Mukri marah sama saya Ismail, tidak mari-mari orang akhir orang ini apa semua syariat, kalau dibuat mainan ini apa semuanya. Akhirnya lah keduanya ini saking ini cintanya, ini saking bencinya sama saya Ismail, sampai buat wasiat. Paham ya? Buat wasiat. Apa wasiatnya saya Ismail ini? Pertama, kalau saya meninggal dunia, maka makamkan saya di dekat makam Ibn Mukri supaya bisa bergabung nanti di barzahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang bersiap, dia orang mulia. Ibn Mukri wasiat saya kalau meninggal dunia jauhkan makam saya dari saya Ismail. Ternyata yang menang siapa? Ini saya Ismail ternyata meninggal duluan. Saya Ismail Jabati ini meninggal dulu. Nah, akhirnya yang menang Ibn Mukri ditahu sesuai dengan wasiatnya dikuburkan jauh-jauh dari makamnya saya Ismail jauh sudah. Aduh, baru hari pertama setelah penguburannya Ibn Mukri ini, setelah pemakaman, 1 hari setelahnya turun hujan deras, terus sampai kuburannya ambles. Ya, banjir. Mayatnya Ibn Mukri itu naik, kena sama air, bawa ke bawah air, dan ternyata bersandar di mana? Di sebelah makamnya saya Ismail al-Jabati. Sampai kalau sejarah dia Utara ini gabung makamnya Ibn Mukri sama saya Ismail akhirnya ditanamlah di sebelahnya. Yang menangnya orang yang bersih hati bagaimanapun ya. Allahumma Muhammad. Tapi syariat adalah syariat. Paham ya? Syariat adalah syariat. Ya. Jangan sibuk-sibuk belajar kitab-kitab yang besar, kitab yang kecil dulu. Ya. Kita ini orang-orang Nahdlatul Ulama, ya, paling cinta dengan kitabnya Imam Ghazali. Kita ini jatuh hati kepada Imam Ghazali. Ya. Itu dulu. Jangan dulu belajar yang tinggi-tinggi seperti Ihya Ulumuddin, nanti gampang. Yang dipelajari pertama apa? Bidayatul Hidayah. Dihafalkan itu doa dari kita bangun buka mata sampai kita tidurlah. Itu diamalkan terus. Nanti insya Allah orang yang seperti ini yang mengamalkan bidayah inilah ya. Kalau kita ini punya kebiasaan dari guru-guru kita, orang yang sudah menghafal bidayah itu
dia dapat izin untuk memakai imamah. Berarti apa? Berarti dia sudah menghafal semua doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dikumpulkan oleh Imam Ghazali dari dia bangun sampai dia tidur. Nanti belajar tinggi-tinggi, sudah belajar Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, semuanya dibaca, alhamdulillah selesai habis. Oh gawat ya, kitab Minhajul Talibin dibaca semuanya, ditanya, doanya habis cewek apa? Garu-garu ya. Apa Beb? Habis cewek ada doanya Beb. Loh, kalau dia belajar tinggi-tinggi doa habis cewek berapa kali buat cewek, gak pernah baca doa sama sekali semua itu. Nah kan ini kan untuk beginner namanya ya. Baca kitabnya tinggi, kegiatan sehari-hari tidak tahu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu dulu. Dari bidaya, setelah itu Minhajul Abidin, selesai mencoba mengamalkan apa yang di Minhaj, baru belajar yang namanya Ihya Ulumuddin. Kalau hidup seperti itu, hidup kita dengan ilmu dan dengan ibadah. Nanti dunia itu akan ikut dengan sendirinya. Yang baik hatinya, yang percaya dan berprasangka baik sama Allah, tidak ada yang tahu. Kita ini besok akan terjadi apa kepada kita tidak ada yang tahu. Ini sekarang ini ya, wajah-wajah ini mungkin ada yang jadi pejabat, ada yang jadi orang kaya, orang yang jadi, ada yang temannya tetap dengan keadaannya seperti itu. Ini kayaknya bodoh ternyata punya pondok, nanti tidak ada yang tahu antum semuanya. Paham tak? Beberapa tahun ke depan ini tidak tahu di wajah-wajah itu kita menantu lihat semuanya nanti dia. Ini yang sekarang sama pondok kayak dia ini bodoh tak mungkin. Tahu-tahu yang antum kira bodoh itu malah punya pondok. Santrinya banyak dan berkah ilmunya. Keberkahan dari apa ya? Ayo. Keberkahan ini ya. Antum ini baik sama Allah, baik sama orang tua antum. Orang tua itu dua, yang melahirkan dan yang mengajari kita. Itu yang baik dicari itu. Itu sana ada keberkahan. Paham ya? Jangan punya pilihan setelah guru memberikan pilihan kepada kita. Ya sudah kiai ini bilang apa ya itulah kau itu. Ya kau coba sama saya kepingin seperti tinggalkan kepinginnya. Ikuti apa kata gurunya. Orang tua pun seperti itu. Kalau sudah disuruh sama orang tua A, sampai jangan mikir B. Ikuti katanya orang tuanya. Insya Allah di sana ada keberkahan di sana semuanya. Di sana ada kesuksesan. Paham semuanya ya? Paham ya? Nah, ayo yang semangat ya. Kita ini punya contoh teladan dari para sahabat dan Nabi Muhammad yang setiap malamnya nangis, setiap harinya sibuk dalam mengamalkan ilmu. Sekarang waktunya mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Gunanya apa kalau keluar pondok sudah terbiasa di dalam mengamalkan ilmu. Paham ya? Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.